Kita langsung ke Prof. Burhanuddin. Prof. Burhan, saya ingin tahu lebih detail mengenai approval rating Prabowo Subianto 79,9% dari seribuan responden ya Prof ya. Ya, ya. Jadi Andro, survei yang kami lakukan basis metodologis dan populasi surveinya berbeda dengan yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Jadi kalau Transparansi Internasional Indonesia itu respondennya adalah in-house expert. Jadi TII itu memiliki expert yang mengevaluasi perkembangan dari tahun ke tahun terkait dengan indeks persepsi korupsi. Nah, sementara kalau dan bukan hanya expert ya, tetapi juga pebisnis. Jadi pebisnis dilibatkan karena asumsi TII mereka terlibat atau berinteraksi dengan para pejabat terkait dengan urusan bisnis yang kemudian potensial menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang disebut dengan istilah korupsi atau upeti ya. Nah, kalau survei indikator itu populasinya adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Jadi berbeda memang. Tentu kalau dilihat dari sisi kualitas evaluasi, kalangan expert atau pebisnis lebih punya kualifikasi lebih baik karena mereka punya informasi yang lebih baik, punya pengalaman yang lebih baik, berinteraksi dengan pejabat, mungkin kalangan bisnisnya juga ikut memberikan upeti. Nah, kalau pemilih atau warga negara biasa yang terjaring dalam responden survei indikator, itu basisnya adalah persepsi dan sangat tergantung oleh tingkat informasi dan tingkat pendidikan mereka. Nah, kalau kita lihat basis pemilih kita, itu 50% pemilih kita itu pendidikannya menengah ke bawah, 34% atau 35% kurang lebih itu pendidikannya SD atau tidak lulus SD. Tapi dalam logika demokrasi, ya, suara orang biasa dengan tingkat pendidikan yang rendah sekalipun, itu nilainya sama dengan suara Mbak Wiwi ya, Profesor Vidi Suro. Nah inilah yang menjadi basis penilaian oleh survei indikator ya. Dan kalau kita tanya kepada mereka, 79,9% di survei bulan Januari 2026 itu menyatakan sangat puas atau cukup puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sesuatu yang kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, itu ada recovery pemulihan kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo. Jadi di bulan September itu approval Pak Prabowo drop ya. Jadi kalau kita lihat tren evaluasi kondisi umum yang kami tampilkan dalam rilis hari Minggu kemarin, itu semua evaluasi menurun di September 2025, terutama setelah kejadian kerusuhan masif di akhir Agustus. Tapi sejak Oktober hingga Januari 2026, itu praktis terjadi pemulihan dan sebabnya beberapa hal. Pertama adalah faktor ekologis, ya, yaitu kalau kita lihat survei Januari itu kan dilakukan setelah 3 bulan berturut-turut pemerintah menggelontorkan BLT dan bansos pangan. Ya. Kemudian yang kedua, government spending itu naik kencang, ya, terutama di kuartal 4 2025, di mana government spending itu membuat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat itu naik jadi 5,39%. Dan tentu saja efek Natal dan Tahun Baru yang carry over ke bawah ke Januari 2026. Jadi secara kondusif itu bulan Januari itu relatif menguntungkan ya pemerintahan karena evaluasi publik terpengaruhi oleh menggeliatnya ekonomi. Meskipun lagi-lagi kalau ditanya alasan apa yang membuat masyarakat puas, secara langsung yang mereka sebut dua hal ya. Yang pertama adalah Pak Prabowo dianggap mampu memberantas korupsi. Lagi-lagi ya, tergantung metodologi TII justru menemukan sebaliknya. Era sekarang indeks persepsi korupsi kita malah turun 3 poin. Tapi kalau menurut masyarakat, Pak Prabowo justru mendapatkan apresiasi dari komitmen pemberantasan korupsi. Yang kedua, itu berkaitan dengan banyak memberikan bantuan. Persis seperti yang tadi saya bilang, 3 bulan terakhir
terutama di bulan Oktober, November, dan Desember, ada banyak paket bansos yang diberikan oleh pemerintah, terutama pasca kerusuhan masif akhir Agustus. Itu yang membuat angkanya begitu rebound sampai dengan awal tahun 2026. Saya langsung elaborasi dengan panelis kita. Bu Sulis ingin langsung, Bu Sulis mempertanyakan angka dan juga data dari Prof. Burhanuddin. Bu Sulis, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan, tadi Prof. Burhan itu sudah menyampaikan bahwa dengan TII itu berbeda. Saya ingin bolehkah minta perbandingan, apakah di 2025 Prof. Burhan juga mempunyai survei sejenis, sehingga saya bisa mengcompare pada saat IPK 37 dan belum turun, kemudian hari ini, itu satu. Karena kenyataannya justru kalau kita bandingkan pada di awal 34 itu masih zaman SBY. Kita akan melihat IPK pertama kali 20, kemudian SBY meskipun 1-2 naik terus, menjadi 34 selama 10 tahun, kemudian habis itu masuk Jokowi, kemudian 37, sempat 40 bahkan gitu kan. 40 di zaman siapa, Bu? Ya, Jokowi di 2019. Tapi kemudian ngedrop kembali, kan gitu, menjadi 37. Nah, itu saya ingin melihat bagaimana ini bisa terjadi justru ketika kepuasan terhadap Prabowo tinggi, apakah pada 2025 itu tinggi atau bagaimana? Sehingga kita bisa mengcompare. Kenapa? Dalam sebuah survei itu sepertinya berbanding terbalik. Satu menyatakan puas pada saat yang sama, ternyata IPK kita sangat rendah. Kok bisa? Sementara kita mengatakan bahwa korupsi itu kita lawan habis-habisan. Demikian. Prof. Burhan langsung dijawab, Prof. Ya Mbak, makasih Mbak Sulistiawati ya. Kalau kita lihat data 2025, itu persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi paling rendah September 2025. Di luar itu relatif masih oke ya, meskipun tidak terlalu istimewa. Nah, kalau tadi perbandingannya dari TII, lagi-lagi memang basis metodologisnya berbeda. Nah, kalau ditanya saya lebih condong kemana, tentu dari perspektif akademis, apa yang dinilai oleh TII lebih bisa dipertanggungjawabkan ya, karena mereka lebih well informed. Cuma pertanyaannya adalah apakah penilaian pebisnis atau atau expert itu mewakili secara populasi atau tidak? Jelas tidak. Dan apakah mewakili pebisnis atau tidak? Kita kan tidak tahu ya, apakah pebisnisnya itu mewakili secara populasi seluruh bisnis dari skala besar, menengah, mikro, kecil ya, seperti yang dimiliki oleh data BPS, ataukah pebisnis yang menjadi narasumber panel tetap gitu ya, meskipun tidak mewakili dari skala bisnis di Indonesia. Lagi-lagi saya tidak tahu persis seperti apa TI melakukan penilaiannya, tetapi betul yang Mbak Suli sampaikan. Justru kalau kita lihat zaman Pak Jokowi itu ada kenaikan indeks IPK kita ya sampai ke angka tadi 40 ya. Tetapi meskipun turun sebenarnya kita kembali ke zaman sebelum Pak Jokowi. Tapi poin saya pemberantasan korupsi tadi ya yang kalau ditanyakan kepada responden pemilih itu sebenarnya ya sangat tergantung oleh kondisi ekologi saat itu. Ini contoh sederhana dan itu kita temukan dalam survei kami bulan Januari ya. Jadi secara umum responden masih mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo, tetapi bukan berarti responden dari pemilih kita itu kemudian tidak atau melupakan PR-PR yang lain. Contoh ya, kalau ditanya soal apakah MBG yang menjadi program andalan Pak Prabowo itu bersih dari korupsi, itu mayoritas mengatakan tidak itu. Jadi 61% masyarakat tidak percaya bahwa MBG itu bersih dari korupsi. Jadi artinya di satu sisi kalau kita membaca seolah-olah ada data yang bertentangan semacam ini. Kalau saya membacanya begini, di satu sisi responden itu bisa melihat komitmen Pak Prabowo dalam memberantas korupsi, tapi komitmen itu belum mampu diterjemahkan ya dalam banyak lapisan, termasuk dalam implementasi program signature-nya Pak Prabowo.
Jadi komitmen itu ada dalam diri Pak Presiden, tetapi tidak atau belum mampu ditranslasikan dalam banyak aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam program yang menyedot anggaran 335 triliun. Jadi bayangkan kalau misalnya anggaran sebesar itu kemudian banyak yang masuk ke kantong pengelola SPBG ya, itu kan justru malah merusak citra presiden. Sesuatu yang menurut saya menunjukkan bahwa opini masyarakat itu kompleks, Mbak Sulis. Satu sisi mungkin mereka puas, tetapi tidak serta-merta menghilangkan sikap kritis publik terhadap aspek yang lain. Dan ini menunjukkan kedewasaan pemilih kita meskipun tingkat pendidikan mereka rendah. Mereka tidak melihat kehidupan sosial politik itu secara black and white. Jadi ada banyak abu-abunya. Sesuatu yang menurut saya positif juga ya buat pendidikan pemilih kita. Menarik poin ini Prof. Burhan. Prof. Wiwi ingin mengomentari acuan metode latar belakang respondennya juga berbeda jauh, Prof. Iya, ini kan masalah survei yang dilakukan oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi ya. Jangan sampai mengesankan hanya menggembirakan sesaat gitu ya. Karena apa? Karena korupsi yang kita alami, bukan hadapi lagi, alami. Ini sudah dahsyat banget. Ini bencana korupsi, akumulasi. Dan itu diakui sendiri oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, ini apa yang salah? Bagaimana mengatasinya? Ya, survei boleh saja, tapi yang kita rasakan itu nggak ada kurangnya gitu loh. Dari waktu ke waktu. Dan saya pernah mengatakan bahwa masalah korupsi ini sangat terkait dengan kualitas pengawasan yang ada di Indonesia. Jujur berkali di studio, tidak di studio ini, tapi yang di luar itu, di TV One, saya mengatakan bahwa sebetulnya tidak hanya masalah pengawasan yang kita hadapi itu ya tentang korupsi ini adalah bahwa semua lini kita itu gampang sekali dihinggapi oleh tindakan yang koruptif tadi itu. Nah ini bagaimana? Berarti kan ada ketidakterikatan kita pada hukum. Lah tentu sebagai presiden yang mengakui bahwa ini akumulatif, ndak alang kepalang gitu. Bukan korupsi lah, bahasanya terlalu lembut korupsi itu. Perampokan. Penggarongan kemarin bahasa Penggarongan. Jadi kalau ada maling ayam, kita katakan maling dihajar habis gitu ya. Tapi yang mengambil, merampok, menggarong triliunan tadi itu berdasi pula, cengingisan mereka kan gitu. Bersenyum sana sini gitu. Nah ini yang sangat tidak adil. Maka kita bersyukur punya presiden yang pemberani seperti ini. Dan kita semua masyarakat Indonesia, ini adik-adik mahasiswa ini yang pakai jaket kuning ini ya. Menurut saya tentu harus ikut gitu ya dalam berpartisipasi mendukung penuh bagaimana korupsi ini diberantas. Tapi kan soal angka ini keluar karena persepsi masyarakat. Bahkan salah satu tolak ukurnya ketika Presiden gencar memberantas korupsi tadi, kata Prof. Burhan. Iya, memang diakui ya. Statementnya kuat sekali Pak Prabowo, tapi di tingkat lini di mana peluang-peluang korupsi itu terjadi gitu ya. Pengawasan yang kendor gitu kan. Lalu bayang-bayang penalti yang ringan gitu. Atau mungkin cincai akhirnya. Kan. Ini yang membuat apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden ini tidak terjadi. Nah ini yang harus kita kuatkan kembali semua kita, kampus, civil society kita untuk terus menyampaikan bahwa korupsi ini sudah di leher. Jadi beban Indonesia terhadap perampokan gitu ya, aset-aset negara kita, kepemilikan gitu ya, kelompok-kelompok yang secara ilegal gitu menggarong kekayaan negara ini yang harus diseriusi. Survei mungkin bisa saja karena terbuai oleh katakan statement dan perintah dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kenyataannya gitu ya, bahwa ini dari saat ke saat kita menyaksikan
korupsi ada di Pemda, korupsi pindah lagi di DPRD, korupsi pindah lagi di kabinet gitu kan. Ada di DPR, di partai politik, terus muter gitu. Kayak nggak ada bosan-bosannya gitu. Jadi ini yang membuat kita itu ya jangan sampai demoralizing, tapi kita semangat untuk bagaimana memberantas korupsi. Tiada kata henti, kata Bang siapa? Bang Saur. Bang Saur tadi itu. Tak kenal henti untuk pemberantasan korupsi dan kita masih ingat gerakan reformasi tahun 98 itu adalah berantas KKN. Sekaligus Prof. Wiwi atau Bu Sulis mempertajam lagi mengenai angka yang dikeluarkan oleh Prof. Burhanuddin karena angka ini jelas menggunakan metode ilmiah, versinya indikator. Ingin mempertanyakan, Prof. Iya, coba dijelaskan ya Prof. Bagaimana agar menimbulkan public trust gitu ya atas hasil survei yang betul-betul dilakukan. Tentu kita tidak bukan tidak percaya, tapi bagaimana dalam kondisi seperti ini hasil survei itu bisa meyakinkan masyarakat bahwa memang ada katakan peningkatan dalam pemberantasan korupsi sehingga korelasinya positif terhadap katakan gitu ya. Mungkin ada efek jera quote unquote gitu ya. Efek jera yang seperti apa kan gitu. Lah itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wiwi. Iya, pertama mungkin metodologis ya yang bisa kita pertanggungjawabkan terlebih dahulu sebelum bicara tentang korelasi jawaban mengapa mereka puas terhadap kinerja Pak Prabowo dengan asosiasi beliau komit terhadap pemberantasan korupsi ya. Jadi pertama kita pakai stratified multistage random sampling dan tentu untuk pengambilan sampel yang bersifat acak kita butuh kerangka sampel dan kerangka sampelnya dari data BPS. BPS kan melakukan sensus ya tahun 2020 dan setiap layer itu ada variabel demografi yang jadi acuan mulai dari tingkat pendidikan, kemudian gender, kemudian etnik, agama dan seterusnya. Nah, semuanya itu proporsional sesuai dengan data BPS. Nah, saya sendiri terkait dengan mengapa puas saya bisa menjelaskan dengan sangat baik ya. Saya merasa sangat bisa menjelaskan itu. Terutama peningkatan kalau dibanding penurunan pada waktu September 2025 dan kepuasan itu bukan hanya aspek teknokratik Andro tetapi juga ada efek partisan dan itu bisa kita cek misalnya pendukung atau warga yang paling puas terhadap kinerja Pak Prabowo itu sebagian besar itu Gen Z. Jadi Gen Z adalah 86% jauh di atas rata-rata tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo. Gen Z lebih puas dan saya sebut efek partisan karena exit poll 2024 pemilih Pak Prabowo paling banyak itu Gen Z. Nah, artinya penilaian puas tidak puas itu bukan hanya aspek teknokratik. Kalau orang yang partisan, jangankan kebijakan yang benar, kebijakan yang salah juga bisa diuji. Nah, ini dua penjelasan ya, mengapa terjadi peningkatan approval. Nah, kalau kemudian ditanya, ada nggak kaitan terhadap pemberantasan korupsi, kita mengandalkan dari jawaban spontan dari 79% warga yang mengaku puas, menyebut 70% di antara mereka yang mengaku puas bahwa Pak Prabowo memberantas korupsi. Nah, saya menduga jawaban itu berkorelasi dengan kehadiran Pak Prabowo dalam beberapa event bersama institusi kejaksaan ya. Terutama dalam pengembalian aset dan kasus korupsi kan ada beberapa kali ya kejaksaan mengembalikan uang triliunan rupiah dan Pak Prabowo ada di situ gitu. Dan kebetulan secara administratif kejaksaan berada di bawah presiden sebagai kepala negara. Yang kedua itu narasi Pak Prabowo yang sering sekali mengeluarkan perlawanan terhadap koruptor. Meskipun narasi ini mungkin bisa dibaca kritis ya dalam pengertian jangan-jangan hanya sekedar omon-omon gitu. Tetapi narasi itu mungkin ketangkep sama mereka yang boleh mengaku menyela? puas. Boleh menyela silakan. ya. Ini karena menyebut Gen Z. Di kanan kiri saya, belakang saya ini Gen Z semua ini. Gen Z. Coba kalau saya tanya Gen Z gitu ya sekarang ini adik-adik mahasiswa bagaimana setuju dengan hasil surveinya?
Jujur, jawab jujur, tenang. Ya. Tidak akan mempengaruhi indeks prestasi kumulatif di kampus. Itu. Setuju? Coba. Spontan. Oke. Tidak setuju karena tadi yang disebutkan kan partisipannya itu ada berbagai macam kalangan ya, sumber daya manusianya baik yang berpendidikan ataupun tidak. Tapi di sini kita lihat bahwa orang-orang yang nggak berpendidikan itu kurang diberikan edukasi terkait dengan korupsi gitu. Jadi bagaimana bisa mengatakan bahwa partisipan dari orang-orang tersebut itu dapat dipercaya gitu, dapat memiliki kekuatan public trust untuk kita semua ketika mereka itu bahkan tidak diberikan edukasi tentang korupsi itu sendiri, mungkin seperti itu. Namanya siapa, Kak? Kania. Ini suara Kania representasi teman-teman atau ada yang ingin mendebat Itu Kania? sayap kiri, sayap kanan sekarang. Sayap kanan. Ini sepertinya beda sama Kania nih kayaknya. Iya. Nah, karena yang disebut sebagian besar adalah Gen Z, maka saya konfirmasi. Oke, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Kania. Kami melihat bahwa banyak sekali korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari tingkat atas administrator, tingkat atas sampai administrator tingkat bawah. Jadi kami melihat bahwa Gen Z yang ada di sini, kami kalangan mahasiswa, banyak sekali melihat bahwa administrator yang ada di kabinet Presiden Prabowo Subianto banyak sekali yang masih melakukan tindak pidana korupsi. Jadi kami ingin mempertanyakan, apa yang bisa kami percayai dari kabinet Prabowo Subianto, apa yang bisa mereka yakinkan kepada kami bahwa mereka benar-benar melawan tindak pidana korupsi. Oke. Ini istana harus menjawab ini ya. Prof ini melempar pelurunya ke mahasiswa ya, Prof Burhanuddin. Boleh singkat Prof Tapi Burhanuddin? relevan ya, karena memang tadi itu harus bisa mempertanggungjawabkan. Dua Prof sampel ini Burhan, tapi mewakili ya. seluruh teman-teman yang ada di sini? Atau ada yang geleng-geleng? Nah, disebutkan mewakili Mewakili. Prof, ya. Oke. Prof Burhan? Ya. Sebenarnya jawaban kedua mahasiswa tidak langsung berkaitan dengan temuan data saya ya. Jadi temuan data saya dan yaitu 86% Gen Z puas dengan kinerja Presiden Prabowo, terutama Gen Z di luar Jakarta. Ya. Jadi kalau di Jakarta warga yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo hanya 52%. Tapi di luar Jakarta itu jauh melebihi. Jadi memang ada efek kelas di situ dan ada efek generasi. Nah, kalau tadi teman-teman mahasiswa kan mengaitkannya dengan korupsi. Tentu korupsi bagian dari PR kita bersama, suatu hal yang ya ibarat menyebut matahari terbit dari timur. Ini masalah yang dari dulu selalu muncul. Tapi pertanyaannya apakah korupsi itu hanya sekedar jadi narasi penguasa, ya, ataukah betul ada komitmen tanpa tebang pilih berkaitan dengan pemberantasan korupsi, sesuatu yang tadi teman-teman mahasiswa dari UI pertanyakan. Nah, apakah pemberantasan korupsi itu hanya menikam atau pedangnya hanya dihunuskan kepada pihak tertentu tanpa ada satu sistem yang luar biasa baik, terutama dalam konteks pencegahan atau tidak? Apakah hanya sekedar narasi kosong ya, yang dikeluarkan di atas podium tanpa ada upaya sistematik untuk menurunkan ya, korupsi? Itu kan yang dipertanyakan tadi. Sesuatu yang lagi-lagi lumrah ya, karena kita tahu komitmen pemberantasan korupsi datang dari presiden satu ke yang lain, tapi sepertinya nggak pernah berkurang penyakit korupsi yang kita rasakan. Ya. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya patut dijawab oleh pemerintah ya, bukan oleh saya. Gitu. Terima kasih banyak Prof Burhanuddin sudah bergabung di Carta Demokrasi. Tapi paling tidak dua suara mahasiswa tadi, teman-teman kan Fakultas Ilmu Administrasi ya. Belajar soal good governance, tata kelola pemerintahan, dan wajah-wajah ini siapa tahu calon birokrat di masa mendatang. Harapannya birokrasi yang betul-betul bersih dan jauh dari korupsi. Sesaat lagi kami kembali di Carta Demokrasi. Istana harus menjawab karena kami yakin istana tidak anti kritik.